Buat kalian yang sudah terlanjur berhutang di pinjol ilegal, karena ketidaktahuan kalian, sudah dipastikan data Anda pasti disebar oleh pihak pinjol ilegal kalau Anda sudah gagal bayar. Tapi tenang, ada caranya untuk menghadapinya dan menghentikannya. Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, saya akan membahas begini yang harus kalian lakukan kalau kalian terlanjur terjerat hutang pinjol ilegal. Seringkali seseorang itu berhutang ke pinjaman ilegal itu karena kondisi yang kurang tahu atau kondisi yang kurang teliti, yang asal pinjam aja. Dan juga di aplikasinya itu tertera logo bacaan OJK atau Kominfo. Jadi kita percaya-percaya aja, atau berpikir kalau pinjol yang ada di Play Store itu, yang ada di aplikasi handphone kita, ya pinjaman yang baik-baik aja atau pinjaman yang resmi. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana yang ilegal atau mana yang legal. Bahkan mereka menganggap ya pinjol sama aja. Padahal salah ya teman-teman. Baik pinjol yang legal ataupun ilegal, mereka itu sama-sama ada di Play Store. Jadi kita terkecoh. Bahkan ada beberapa pinjol ilegal yang mengirimkan link blast SMS ke sembarangan orang, yang dimana akhirnya bisa menjerat banyak korban. Karena masalah ekonomi yang mendesak, kadang orang nggak pikir lagi ya, masalah minjem-minjem aja. Dan yang menjadi ciri pinjol ilegal itu adanya kemudahan pinjol ilegal yang tidak membutuhkan banyak persyaratan dan dana yang cepat cair. Dia melatar belakangi seorang rela untuk meminjam di entitas pinjol ilegal ini. Nah, baru-baru ini OJK mengeluarkan pemberitahuan daftar terbaru sebanyak 71 pinjol ilegal per Agustus 2022. Satgas Waspada Investasi atau SWI juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berhutang kepada aplikasi perusahaan pinjol ilegal. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih jika kita sudah terlanjur terjerat utang pinjol ilegal? Bagaimana kalau desanya mulai mengejar-ngejar kita dan mulai meneror kita? Nih, ada tipsnya. Yang pertama, kalian tetap tenang dan jangan mencari pinjaman baru untuk membayar utang yang lama. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu yang pertama. Teror dari DC, pinjol ilegal, baik melalui telepon ataupun secara langsung, ini kadang membuat debitur itu gelap mata dan mencari pinjaman baru. Bahkan biasanya DC itu bilang, cari dana talangan, pinjam aja yang lain. Mereka akan nyuruhnya seperti itu kan. Bahkan ada teman-teman yang rela menjual harta bendanya demi membayar hutang. Tapi sebenarnya hal ini menjadi bumerang bagi debitur itu sendiri, bagi kalian-kalian yang gagal bayar. Tidak hanya dari kondisi keuangan yang sangat sulit karena gali lubang tutup lubang, tapi kondisi psikologis dapat dipastikan juga semakin memburuk. Kalian juga akan terganggu dong secara pikiran, yang dikhawatirkan berujung ke tindakan menyakiti diri, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, saran saya, kalau kalian gagal bayar di pinjaman ilegal, tetap tenang, jangan cari utangan baru. Emang resikonya di pinjaman online ilegal itu pasti udah sebar data. Kalau sudah terornya mungkin lebih dahsyat ya daripada pinjaman yang legal gitu. Untuk itu, kalian tetaplah tenang untuk menghadapi DC-DC dari pinjol ilegal. Bahkan kalau kalian tidak kuat, nggak usah ditanggapin, mereka chatting, blokir, mereka telepon, nggak usah diangkat. Itu selesai. Yang kedua, kalian bisa melapor ke pihak berwenang apabila mendapatkan perlakuan yang tidak beretika di pinjaman online yang ilegal. Nah, OJK sendiri mendukung, mengimbau pemerintah untuk meminta masyarakat agar tidak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya apabila sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman ilegal. Ya, ingat ya, pemerintah bilang pinjol ilegal tidak usah dibayar. Yang ngomong bukan saya, tapi pemerintah. Pemerintah yang menyuruh seperti itu. Dan kalian bisa cek di berita-beritanya ya. Nah, dalam pemberantasan pinjaman ilegal ini, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjaman ilegal. Karena pinjaman ilegal ini dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. Nah, apabila mendapat ancaman atau perilaku yang tidak menyenangkan dari perusahaan pinjaman ilegal ini dan DC-DC yang meresahkan, caranya gampang, kalian tinggal blokir semua kontak-kontak yang menurut Anda, nggak usah direspon, screenshot aja, biar ada buktinya. Tapi jangan lupa, dan ini penting ya, untuk memberitahu seluruh kontak di ponsel teman-teman jika mendapat pesan dan teror dari pinjaman ilegal, untuk segera diabaikan. Terserah deh teman-teman mau bilang HP-nya kena sadap, mau dibilang datanya bocor, mau dibilang datanya disalahgunakan, pokoknya kalian kondisikan aja kontak-kontak yang mendapat sebar data dari pinjaman ilegal.
Dan selanjutnya, teman-teman juga bisa lapor ke polisi dan melampirkan laporan polisi itu ke kontak penagihan yang muncul. Kalian juga bisa lapor ke Satgas Waspada Investasi dan ke OJK. Linknya sudah saya ketik ya di kolom deskripsi video ini. Itu saja video penjelasan dari saya. Buat kalian yang sudah telanjur berhutang di pinjol ilegal, yang pertama, tetap tenang, jangan gali lubang tutup lubang. Yang kedua, lapor ke pihak yang berwajib. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.